Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahu fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasanya saya ingatkan agar terlebih dahulu menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyah wahyal wujud wal khamsatu ba'daha salbiyah. Sifat wajib berikutnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Maknanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maknanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Syekh Abdullah Al-Harari beliau menjelaskan, yajibu lillahi ta'ala ayyakuna mukhalifan lil hawadith bima'na annahu la yusbihu syai'an min khalqihi. Wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalifan lil hawadith, tidak menyerupai dengan makhluknya, baik satu segi maupun beberapa segi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai dengan makhluknya, falaisa huwa bijauharin. Allah bukan jauhar dan Allah juga bukan arad. Apa yang dinamakan jauhar dan arad? Jauhar itu definisinya malahu tahayyuzun wa qiyamun bidzatihi. Sesuatu yang bertempat, berdiri dengan sendiri. Artinya tidak bertempat pada tempat yang lain. Seperti jisim. Kita contohkan benda berupa kitab. Kitab yang saya pegang ini, misal ini berupa apa? Jisim, Ini tidak menempat pada yang lainnya. Dia sendiri, kitab ini dengan sendirinya, tidak bertempat pada tempat yang lainnya. Berbeda dengan arad atau sifat, contohnya sifat putih. Sifat putih ini ada di kitab yang saya pegang, dan ada di tembok. Ini perbedaan antara jauhar dan arad. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Allah bukan jauhar, Allah juga bukan arad. Maka tidak boleh kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat atau meyakini Allah ada di dalam sesuatu atau di luar sesuatu. Karena sesuatu yang bertempat, sesuatu yang ada di dalam ataupun di luar, itu adalah jauhar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jauhar dan juga tidak disifati dengan sifat jauhar. Karena itulah Al-Imam Abu Hanifah dalam salah satu risalahnya
beliau mengatakan anna yusbihul khaliqu makhluqahu. Ya, yang maknanya adalah mustahil, ya, pencipta menyerupai dengan yang diciptakannya. Ai la yasihu aqlan wala naqlan, yakni tidak bisa diterima oleh akal dan juga tidak bisa diterima oleh syara' pencipta menyerupai dengan yang diciptakannya. Kemudian juga ditegaskan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan, innalladzi yajibu alaina wa ala kulli muslimin ayya'lamahu anna rabbana laisa bifi suratin wala hay'atin. Fa inna surata taqtabil kaifiyata wa hiya 'anillah wa an sifatihi manfiyah. Maknanya, ya, sesungguhnya yang wajib, ya, bagi kita, bagi setiap muslim, ya, untuk mengetahuinya adalah bahwa Tuhan kita, ya, bukanlah sesuatu yang memiliki gambar dan bentuk, ya, karena gambar itu meniscayakan, ya, sifat benda, padahal sifat-sifat benda itu dinafikan dari Allah dan sifat-sifatnya. Ya, makalah beliau ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma was Sifat. Dan, ya, dalil di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Ya, dua ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai dengan makhluknya. Terus, wa qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sifat wajib yang selanjutnya adalah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ya, artinya Allah, ya, tidak, ya, membutuhkan kepada selainnya. Di sini dijelaskan ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis. Yakni Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan Allah tidak membutuhkan kepada mukhassis. Mukhassis itu yang mentertentukan, ya. Karena, ya, yang mentertentukan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhassisnya adalah Allah Ta'ala, ya. Sehingga Allah tidak butuh kepada tempat dan Allah tidak butuh kepada mukhassis. Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari menjelaskan, Allahu Ta'ala mustahnin an kulli ma siwahu. Allah Ta'ala mustaghnin an kulli ma siwahu. Tidak membutuhkan kepada selainnya. Fala yahtaju ila ahadin min khalqihi. Allah tidak butuh kepada salah satu dari makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Idzil ihtiyaj lil ghairi alamatul huduth. Karena sifat butuh kepada yang lain adalah alamat ataupun tanda sifat baru. Wallahu munazzahun an dzalika, dan Allah Maha suci dari hal tersebut. Wallahu la yantafi'u bi ta'atit ta'in wa la yandarru bi isyanil usad. Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat, ya, atas ketaatan orang yang taat dan tidak menjadikan bahaya kepada Allah dengan sebab kemaksiatannya ahlul maksiat. Adapun firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di situ maknanya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dan jin, ya,
untuk apa? Diperintahkan kepada mereka agar beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kemaslahatannya kembali kepada manusia dan jin. Bukan kemaslahatan kembali kepada Allah Ta'ala. Tetapi kembali kepada manusia dan jin. Jika beriman kepada Allah Ta'ala, ya maka mendapatkan jaminan yaitu surga. Jika tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka mendapatkan ancaman berupa masuk di dalam neraka. Makanya di sini dijelaskan wallahu la yantafi'u bi ta'atit ta'in wa la yandarru bi isyanil 'usat. Ya, kenapa? Karena Allah itu tidak membutuhkan kepada selainnya. Semisal apabila di dunia ini tidak ada satupun yang taat, itu tidak menjadikan bahaya kepada Allah. Semisal di dunia ini semuanya taat kepada Allah, ini tidak menjadikan Allah mengambil manfaat. Ya. Wa kullu syai'in siwallahi muhtajun ilallah. Karena segala sesuatu selain Allah itu membutuhkan kepada Allah. Nah, ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Ya, di matan As-Sanusi itu dijelaskan wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Ya. Artinya Allah tidak membutuhkan kepada mahal. Allah tidak membutuhkan kepada tempat, ya. Allah tidak bertempat di dalam sesuatu. Allah tidak menyatu dengan sesuatu. Ini juga bisa dijadikan sebagai rudud, ya, bantahan kepada orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu menyatu dengan para walinya, ya, atau orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu menyatu dengan alam semesta ini. Di kitab Matnus Sanusiah itu dijelaskan, ya, wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin. Yakni Allah tidak membutuhkan kepada mahal tempat. Ya, wala mukhassisin, ya. Allah tidak membutuhkan kepada mukhassis. Ya. Allah tidak membutuhkan kepada fa'il, ya, pelaku yang mentertentukan Allah. Ya. Akan tetapi Allah lah, ya, yang mentertentukan kepada makhluk dengan bentuk yang tertentu. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari bentuk dan ukuran. Berbeda dengan paham Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi, mereka memiliki paham bahwasannya Allah adalah jisim, ya. Bahwasannya Allah itu adalah benda yang duduk di atas arsy, dan para pengikut-pengikut Yahudi, ya, yakni kelompok Al-Mujassimah. Siapa Al-Mujassim itu, ya? Mujassim itu adalah mani' taqoda, orang yang berkeyakinan au qala, atau orang yang mengatakan Allahu jismun, Allah itu jisim, dan dia paham makna jisim. Jisim itu artinya malahu tulun wa ardun wa umkun. Ya, sesuatu yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan kedalaman, atau bisa diartikan jisim adalah sesuatu yang tersusun dari dua jauharul fard, fa'aksar, dan lebih. Dan yang namanya jisim, ya, pasti baru membutuhkan kepada yang memperbaruinya, membutuhkan kepada zat yang mewujudkannya, membutuhkan kepada zat yang mentertentukannya, ya. Dan tidak ada jisim yang azali. Semua jisim itu baru. Maknanya, ya, jika dikatakan Allah Subhanahu wa taala adalah jisim, ya, memiliki bentuk ukuran tertentu, di sini berarti nanti membutuhkan kepada mukhassis, ya, yang mentertentukan ukuran tersebut. Nah, padahal di Matnus Sanusiah sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Allah tidak butuh kepada tempat dan Allah tidak butuh kepada mukhassis. Makanya orang yang berkeyakinan Allah itu jisim, orang yang berkeyakinan Allah itu benda,
Semisal meyakini Allah duduk di atas arsy, atau meyakini Allah ya berada di salah satu tempat, berada di salah satu arah, ya. Orang yang seperti ini disebut dengan mujassim, dan al-mujassim kafirun bi ijma'il ummah. Mujassim itu dihukumi kafir, dihukumi laisa musliman, bukan orang muslim, ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, al-mujassimu kafirun. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-mujassim kafir. Meskipun ya, ketika ada seseorang mengatakan Allahu jismun la kal ajsam. Ya, ada seorang mengatakan Allahu jismun la kal ajsam. Dia faham makna jisimnya. Seakan-akan dia sedang apa? Meyakini bahwasannya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Orang tersebut mengatakan bahwa saya hanya mengatakan Allahu jismun la kal ajsam. Ya. Kata-kata lakal ajsam itu kan mengarah mentiadakan kaifiyah, mentiadakan sifat-sifat makhluk, ya. Padahal secara bahasa sudah jelas jismun itu maknanya malahu tulun wa ardun wa umkun. Jadi meskipun ya di sela-sela nih kata lakal ajsam ini tidak bisa menyelamatkan orang tersebut dari kekufuran. Tidak bisa memberi manfaat, ya, terselamatkan dari kekufuran meskipun ada embel-embel kata-kata lakal ajsam. Seperti orang yang mengatakan Allahu makhluk lakal makhlukin, ya. Sama. Jadi orang yang mengatakan Allahu jismun lakal ajsam itu sama dengan orang yang mengatakan Allahu makhluk lakal makhlukin. Artinya dua ibarah ini, dua perkataan ini menetapkan apa? Menetapkan sifat makhluk, menetapkan dan menyerupakan Allah kepada makhluknya, seperti itu. Meskipun ada embel-embel lakal ajsam atau lakal makhluqin. Berbeda dengan perkataan ya sam'ullah laisa kasam'ina. Ya. Sifat mendengarnya Allah tidak serupa dan tidak sama dengan sifat mendengarnya kita. Nah, ini tidak disebut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena bahasa sam'ullah laisa kasam'ina, ya. Dari segi sisi lafaz sam'un, ya. Sam'ullah laisa kasam'ina, ada dua bahasa sam'un sama sam'un, ya. Secara lafaz memang sama, ya, tapi secara makna itu berbeda. Dan juga di dalam Al-Qur'an menetapkan ya sifat sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semisal ya apabila Allah tidak disifati dengan sifat sama, ya, maka akan disifati dengan sifat lawannya. Dan sifat lawannya yaitu tuli, ini adalah sifat yang naqs, ya, sifat yang tidak sempurna. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang naqs. Mustahil bagi Allah taala disifati dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Jadi beda bahasa jismun lakal ajsam, ya, sama berbeda dengan bahasa sam'ullah laisa kasam'ina. Kalau lafaz sam'ullah laisa kasam'ina ini ittifaqul lafzi la makna. Segi sisi lafaz itu sama, tapi dari segi sisi makna itu berbeda. Sedangkan kata jismun lakal ajsam ini menetapkan jisim kepada Allah Ta'ala. Makanya meskipun disertai dengan kata-kata lakal ajsam, tetap tidak menyelamatkan orang tersebut dari kekufuran karena telah menyerupakan Allah kepada makhluknya. Dan juga di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari itu menjelaskan, "I'lam anna ma'na qiyamihi binafsihi wa istighna'uhu an kulli ma siwahu." Ini Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari beliau menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya makna dari sifat Allah Ta'ala qiyamuhu binafsihi, artinya Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Fala yahtaju ila mukhassisin lahu bil wujud. Allah tidak butuh kepada mukhassis yang mewujudkan Allah. Li'anna al-ihtiyaja ila al-ghairi yunafi qidamahu. Ya, karena sifat membutuhkan kepada yang lain itu menafikan sifat qidamnya Allah. Wa qad thabata wujubu qidamihi wa baqaihi. Sedangkan
pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan sifat qidam dan sifat baqa adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Terus, qala al-muallifu rahimahullah wal wahdaniyatu, ya, wal wahdaniyatu. Sifat wajib yang selanjutnya adalah sifat al-wahdaniyah. Ya. Makna dari wahdaniyah artinya ai la thaniya lahu. Ya. Ai la thaniya lahu. Ya. La thaniya lahu itu artinya ai la syabiha lahu. Ai la syabiha lahu. Jadi al-wahdaniyah, Allah Maha Esa, maksudnya ai la thaniya lahu, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, baik pada zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Makna dari sifat al-wahdaniyah di sini dijelaskan juga laisa dzatan mu'allafan min ajza, ya. Makna dari al-wahdaniyah adalah bahwa Allah bukan zat yang tersusun dari bagian-bagian. Fala yujadu zatun mithlu zatihi. Ya. Jadi tidak ada zat yang menyerupai, ya, zatnya. Jadi tidak ada zat yang menyerupai zatnya. Dan juga, ya, tidak ada selain Allah yang menyerupai sifat seperti sifat-sifatnya. Ya, dan tidak ada yang menyerupai perbuatan seperti perbuatannya. Ya. Maksud dari wahdaniyah fi zat, ya, maksudnya adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menyerupai dengan zat selainnya. Dan tidak ada zat yang selain Allah yang menyerupai dengan zatnya Allah. Ketika kita katakan ya zatullah, zatnya Allah, maka yang dimaksud adalah hakikatullah. Maka yang dimaksud adalah hakikatnya Allah. Dan, ya, hakikatnya Allah tidak ada satupun yang mengetahui, ya, kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Zatnya Allah azali abadi, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Berbeda dengan zatnya makhluk. Zatnya makhluk itu berupa jisim ataupun benda, dan juga wujudnya makhluk, ya, lahu bidayah walahu nihayah, memiliki permulaan dan juga memiliki penghabisan. Itu zatnya makhluk. Ya, kecuali makhluk-makhluk Allah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada dasarnya yang namanya makhluk itu memiliki permulaan dan juga penghabisan. Makna dari wahdaniyah fi sifat, ya, Maha Esa, ya, pada sifat-sifatnya. Nah, jadi tidak ada sifat-sifat selain Allah, ya. Tidak ada sifat-sifat, ya, selain Allah yang menyerupai dengan sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah Ta'ala azaliyah abadiyah, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Sifat-sifatnya Allah itu layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, yang maknanya bahwa sifat-sifat Allah itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Contohnya sifat Allah, ya, al-hayat, ya. Allah disifati dengan sifat hidup, ya. Ya, hidupnya Allah Ta'ala azaliyah abadiyah, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Hidupnya Allah Ta'ala tidak butuh terhadap ruh, tidak butuh terhadap darah, tulang, dan sebagainya. Ya. Berbeda dengan sifatnya makhluk. Ya, sifat hidup makhluk apa? Ada permulaannya, ada akhirannya,
makhluk ya itu hidup dengan butuh terhadap tulang, butuh terhadap daging, butuh terhadap sumsum, butuh terhadap jantung, ya, butuh terhadap darah dan sebagainya. Nah, kemudian wahdaniyah fil af'al. Maha Esa Allah Ta'ala. Ya. Fil af'al. Artinya perbuatan-perbuatan Allah tidak menyerupai dengan perbuatan makhluk. Apabila dikatakan fi'lullah, maka yang dimaksud adalah khalqun. Jadi perbuatan Allah yakni ciptaan maknanya. Dan perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah azali, abadi. Ya, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Ya. Dan juga makna dari fi'lullah artinya khulqun, penciptaan, berbeda dengan fi'lul abdi, perbuatan abad. Ya, perbuatan abad atau perbuatan hamba itu maksudnya kasbun, usaha. Ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Dan yang dilakukan seorang hamba tersebut ya atas kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak asing lagi di antara dalil sifat wahdaniyah, di antara dalil sifat wahdaniyah ini yang sudah masyhur ya, kita mimbabil murajaah. Dalil sifat wahdaniyah adalah annahu la budda lis-sani'i min ayyakuna hayyan qadiran aliman muridan mukhtaran. Dalil sifat wahdaniyah adalah bahwa pencipta itu mesti disifati dengan sifat hidup, kuasa, mengetahui segala sesuatu, berkehendak, dan kuasa untuk memilih. Fa'idha wasofa, ya, fa'idha thabata wasfus sani'i bima zakarnahu qulna. Ya. Apabila telah terbukti bahwa pencipta itu ya bersifat dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan, qulna, maka kita katakan laukana lil alam sani'ani ya, wajaba ayyakuna kullu wahidin minhuma hayyan qadiran aliman muridan mukhtaran. Seandainya alam memiliki dua pencipta dan ini mustahil, maka pasti masing-masing dari keduanya disifati dengan sifat hidup, kuasa, mengetahui, berkehendak, dan kuasa untuk memilih. Ya. Wal mukhtarani yajuzu ikhtilafuhuma fil ikhtiyar. Ya. Dua pencipta yang diandaikan tadi, yang keduanya memiliki sifat kuasa untuk memilih, itu boleh saja dan bisa terjadi berbeda dalam pilihannya. Ya, kenapa? Li'anna kulla wahidin minhuma ghairu mujbarin ala muwafaqatil akhir fi ikhtiyarihi. Karena keduanya itu memiliki sifat apa? Kuasa untuk memilih. Ya, keduanya itu tidak dipaksa untuk menyetujui yang lain dalam pilihannya. Sebab wa illa lakana majburaini wal majbur la yakunu ilaha. Sebab kalau tidak disifati dengan sifat berhak kuasa untuk memilih, maka berarti masing-masing itu dipaksa dan yang dipaksa itu tidak layak menjadi Tuhan. Terus, fa idza shahha hadza, ya, seandainya hal tersebut itu benar, falau arada ahaduhuma khilafa muradil akhar fi syai'in, ya, maka apabila salah satu dari keduanya menghendaki ya, yang berbeda dengan kehendak yang lain dalam suatu hal, ya, contohnya ka'an arada ahaduhuma hayata syakhsin wa aradal akharu mautahu. Contohnya salah satu dari keduanya menghendaki hidupnya seseorang ya, dan yang lainnya menghendaki kematian seseorang tersebut, ya. Maka ketika seperti ini ya,
tidak akan keluar dari 3 pengandaian. Yang pertama, di sini dijelaskan la yakhlu min ayyatimma muraduhuma aw la yatimma muraduhuma aw yatimma muradu ahadihima wa la yatimma muradul akhar. Ya. Ketika ya tadi sudah dijelaskan, maka tidak terlepas dari 3 pengandaian. Yang pertama, terlaksana kehendak keduanya, tidak terlaksana kehendak keduanya, atau terlaksana kehendak salah satunya dan tidak terlaksana kehendak yang lainnya. Ya. Wa muhalun ya tamamu muradihima, jelas mustahil ya ketika kehendak keduanya itu terlaksana karena 2 kehendak tersebut bertolak belakang. Yakni jika salah satu di antara keduanya menghendaki hidupnya seseorang dan yang lain menghendaki kematiannya, maka mustahil orang tersebut hidup dan mati dalam satu waktu yang sama. Ya. Wa illam yatimma muraduhuma fahuma ajizan. Jika keduanya ya tidak bisa ya terjadi kehendaknya kepada apa yang mereka inginkan, yaitu yang satunya ingin menghendaki si syakhs itu hidup, satunya menghendaki si syakhs itu mati. Apabila kedua-keduanya itu tidak sempurna apa yang dikehendakinya, maka keduanya adalah lemah dan yang lemah itu tidak layak menjadi Tuhan. Dan apabila kehendak salah satunya yang terjadi, yang satunya tidak terjadi, maka kehendak yang tidak terjadi itu adalah yang lemah dan yang lemah itu tidak layak menjadi Tuhan. Artinya akan terjadi sesuatu yang mustahil. Maka dalil ini ma'ruf ya di kalangan ahli tauhid diistilahkan dengan dalilut tamanu' seperti itu. Kemudian dalil dari Al-Qur'an tentang sifat wahdaniyah ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Maknanya laukana fihima ay laukana lahuma. Jadi fihima fi huruf jar pada ayat tersebut artinya lahuma, lebih makna lam bukan fi di dalam gitu kan ya. Laukana fihima ya alihatun illallahu la fasadat. Apabila langit dan bumi memiliki Tuhan selain Allah, maka niscaya ya langit dan bumi tidak akan berjalan secara teratur. Tapi nyatanya langit dan bumi berjalan secara teratur. Ini bukti bahwasannya alam semesta ini Tuhannya hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan sifat yang sempurna dan layak baginya. Nah, terus lanjut. Fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyah. 6 sifat yang telah disebutkan. Apa saja 6 sifat tersebut? Yang pertama al-wujud, yang kedua al-qidam, yang ketiga al-baqa, yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsihi, yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah. Al-ula nafsiyah wahya al-wujud. Ya. Yang pertama yaitu al-wujud diistilahkan dengan sifat nafsiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Ya, sifat nafsiyah itu artinya ma la yuta'aqqalu wujuduz zati biduniha. Artinya wujudnya zat, adanya zat tanpa sifat tersebut akan tidak bisa menerima. Ma la yuta'aqqalu subutun lillah biduniha. Artinya sifat nafsiyah itu adalah ya akan tidak bisa menerima wujudnya zat tanpa sifat nafsiyah. Terus wal khamsatu ba'daha salbiyah.
Kemudian 5 sifat ya setelah al-wujud disebut dengan sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah ayillati tadullu ala nafyi ma la yaliqu billah. Makna dari sifat salbiyah artinya sifat-sifat yang menunjukkan atas penafian sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sifat salbiyah adalah sifat wahdaniyah. Ketika kita mendengar kata wahdaniyah adalah salah satu sifat wajib bagi Allah taala, maka sifat wahdaniyah itu apa? Menunjukkan kepada kita atas penafian sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah taala. Nah, summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Terus, kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wajib bagi Allah taala 7 sifat tusamma sifatil ma'ani. 7 sifat ini diistilahkan dengan ya sebutan dengan sebutan sifat ma'ani. Sifat ma'ani menurut Al-Asy'ari ada 8. Ya. Mereka mencantumkan sifat al-baqa termasuk apa namanya sifat al-ma'ani. Ya, kalau yang di sini kan ya disebutkan al-baqa itu termasuk dari sifat apa? Ya, sifat salbiyah ya. Nah, kalau menurut Indal Asy'ari sifat ma'ani itu ada 8. Ada 8, tambahannya adalah al-baqa. Sedangkan sebagian dari Asy'ariyah al-baqa itu digolongkan sebagai sifat salbiyah. Dan Kiai Musannif Matu As-Sanusi ini mengambil pendapat yang mengatakan al-baqa termasuk dari sifat salbiyah. Nanti kita lanjut untuk pertemuan berikutnya insya Allah. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahlil nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya, ini karena mendadak. Jadi belum selesai langsung diselesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.